pelaku itu ternyata masih di bawah umur nih, Mang. Saat itu dia memiliki sejumlah uang dan dia kemudian mencari seorang wanita di aplikasi dewasa. Ayu langsung menyuruh Doni untuk menemuinya di sebuah kamar kosan. Namun sayangnya pelayanan dari si wanita itu sangat tidak memuaskan. Doni kemudian melumuri tubuh Ayu dengan sebuah oli bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamang, welcome back to my channel Sigit NTS. Dalam video kali ini gue bakal cerita tentang kasus yang sempat viral di Indonesia. Tapi sebelum ke ceritanya, mamang-mamang semua jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar mamang-mamang semua tahu kalau gue upload video terbaru. Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial, Mang. Kasus ini terjadi kepada seorang wanita cantik dan dia adalah seorang pekerja hiburan malam di salah satu komplek lokalisasi Sunan Kuning yang ada di kota Semarang. Wanita ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, Mang. Dengan luka terbuka yang berada di bagian lehernya dan tubuhnya juga hampir terbakar di dalam kamar kosannya. Korban bernama Ayu Sinar Agustin atau lebih dikenal dengan nama Ninin. Umur 23 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Patebon di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Ninin ini dikenal sebagai seorang yang pendiam, sopan, dan berparas cantik. Kemudian pada tahun 2016, Ninin ini meminta izin sama orang tuanya, Mang, untuk pergi merantau dan mencari pekerjaan ke daerah Semarang. Awalnya orang tua Ninin ini kurang setuju, Mang, kalau Ninin pergi merantau ke Semarang. Tapi karena Ninin maksa, akhirnya orang tua Ninin mengizinkan anaknya pergi ke Semarang untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, Ninin ini pergi ke Semarang, Mang. Di sana Ninin beberapa kali mencoba untuk melamar pekerjaan. Tapi nasib baik belum berpihak sama Ninin. Hingga suatu saat, Ninin ini diajak bekerja oleh temannya di suatu tempat hiburan yang ada di daerah Sunan Kuning, kota Semarang. Ninin akhirnya kerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat karaoke yang ada di kompleks Sunan Kuning, Semarang. Dan dia tinggal di mes khusus buat yang kerja di tempat karaoke tersebut. Setelah beberapa minggu kemudian, Ninin mengatakan nih ke orang tuanya kalau Ninin ini udah kerja dan menetap di Semarang. Pihak keluarga saat itu merasa bahagia saat anaknya sudah bisa hidup mandiri dan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya di Semarang. Keluarga Ninin ini nggak pernah nanyain nih tentang pekerjaan Ninin karena keluarganya yakin dan percaya dengan anaknya tersebut, Mang. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, pukul 2 sore, Mbak Nur, petugas kebersihan di kosan, sedang membersihkan sekitaran kosannya Ninin. Nah, Mbak Nur ini heran, biasanya tiap pagi Ninin keluar untuk sarapan dan ngobrol sejenak dengan Mbak Nur. Tapi pada hari itu seharian Mbak Nur ini nggak ketemu dengan Ninin. Lalu Mbak Nur ini ketika melewati kamar Ninin, Mbak Nur itu nyoba untuk ngetuk kamarnya Ninin. Karena Mbak Nur ini takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak sakit atau apapun itu. Nah, setelah itu Mbak Nur nyoba nih untuk buka pintu kamar Ninin. Dan Mbak Nur kaget, ternyata pintu kamarnya nggak dikunci, Mang. Kemudian Mbak Nur masuk ke dalam kamar dan Mbak Nur teriak di situ. Mbak Nur kaget ngelihat Ninin yang dalam posisi terlentang dan tanpa busana, Mang. Kemudian tubuhnya juga terlumuri oleh sebuah cairan hitam yang amat pekat. Teriakan Mbak Nur ini membuat orang-orang datang untuk melihat. Kemudian salah satu dari orang-orang itu menghubungi polisi dan melaporkan apa yang terjadi di sana. Gak lama kemudian polisi datang nih dan segera melakukan clearing area. Polisi melakukan olah TKP dan mendatangkan anjing pelacak pada saat itu untuk mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada di sekitaran TKP, Mang. Kemudian jasad Ninin dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pihak kepolisian dengan segera nih melaksanakan penyelidikan
terhadap kasus penghilangan nyawa ini. Polisi segera memeriksa para saksi, mengecek CCTV, dan menemukan beberapa alat bukti. Penyelidikan polisi membuahkan hasil nih, Mang. Akhirnya pihak kepolisian bisa menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Diketahui bahwa pelaku itu ternyata masih di bawah umur nih, Mang. Dia bernama samaran Doni, berusia sekitar 15 tahun. Doni itu ditangkap pihak kepolisian di rumah orang tuanya dan tanpa melakukan perlawanan, Mang. Penangkapan Doni yang masih berusia sangat muda, yaitu 15 tahun, mengejutkan berbagai macam pihak, Mang, termasuk para pejabat daerah Semarang. Pelaku kemudian diinterogasi untuk mencari tahu penyebab atas tindakan sadis yang dilakukannya pada Ninin, Mang. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan, dikarenakan Doni ini masih di bawah umur, sehingga Doni ini mendapat perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak dan akan didampingi selama proses hukum yang akan dia jalani. Kemudian pelaku ini menjelaskan nih kalau dia dan korban itu tidak punya hubungan apa-apa. Dan itu adalah pertemuan yang kedua kalinya. Doni selanjutnya menjelaskan nih pertemuan dengan korban itu terkait sebuah kesepakatan persetubuhan, Mang. Ya, walaupun Doni masih berusia sangat muda, namun fantasi seksual yang ada di dalam pikirannya teramat sangat tinggi nih, Mamang. Nah, Mang, mungkin karena zaman sekarang ini orang-orang diberi kemudahan nih dalam mengakses video yang vulgar di media sosial, yang membuat perilaku Doni ini menjadi sangat maniak terhadap seorang wanita. Doni ini sering membayangkan nih sebuah persetubuhan dan sangat ingin merasakan itu hingga saat itu dia memiliki sejumlah uang dan dia kemudian mencari seorang wanita di aplikasi dewasa. Dia selanjutnya mengirimkan pesan nih kepada wanita itu dan mencoba untuk menawarnya untuk bisa menikmati tubuh wanita itu. Saat itu yang membalas pesan dari Doni adalah Ayu Sinar Agustin. Ayu langsung menyuruh Doni untuk menemuinya di sebuah kamar kosan. Doni yang sudah sangat terpacu dengan gairah seksual, akhirnya segera pergi ke tempat Ayu tersebut. Saat itu, Doni itu disambut selayaknya seorang tamu, dan beberapa menit berikutnya, dia berhasil menikmati tubuh seorang wanita, Mang. Namun sayangnya pelayanan dari si wanita itu sangat tidak memuaskan. Beberapa kali Doni sering dimarahi dan dikecewakan dengan perkataan dari korban. Doni yang sudah berekspektasi sangat tinggi mengenai gairah seksualnya ternyata tidak dilayani sepenuh hati nih oleh korban. Saat itu Doni merasa sangat marah dan dendam terhadap korban. Dia kemudian pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Kekecewaan mendalam meliputi Doni. Beberapa hari kemudian, Doni kembali nih ngumpulin uang jajannya. Doni ingin membalaskan dendamnya kepada si wanita itu karena pertemuan pertama dia dengan si wanita itu tidak merasakan klimaks dalam persetubuhan itu. Nah, saat itu Doni hanya memiliki uang 100.000 nih, Mamang. Dan dia dengan nekat kembali menghubungi Ayu untuk mengajaknya kembali berhubungan badan. Ayu kemudian merespon dan kembali menyuruh Doni untuk datang ke tempat kosannya. Kemudian setelah sampai di depan pintu kosan, Ayu mengajaknya untuk segera masuk ke kamar. Saat itu Ayu langsung menanyakan uang sewa kepada Doni. Ayu meminta dibayar dahulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Doni kemudian berterus terang bahwa dirinya itu hanya memiliki uang 100.000 rupiah dan Doni memaksa si korban untuk segera melayaninya. Ayu seketika langsung marah, dia memaki bocah itu dengan sangat kasar. Ayu marah nih karena uang yang dijanjikan Doni kurang dan dia meminta Doni untuk segera pulang dari tempat kosannya. Doni yang memang memiliki dendam pribadi terhadap Ayu seketika langsung marah nih, Mang, dan emosinya tidak terkendali. Terlebih lagi mendengar perkataan dari Ayu itu yang seolah-olah menghinanya, Mang. Doni seketika langsung memukul wajah Ayu dan dia mendorongnya agar Ayu terjatuh ke lantai. Saat itu Ayu langsung melakukan perlawanan. Ayu juga menendang perut Doni dengan sangat kuat. Dari sana terjadi nih pertikaian di antara keduanya. Mereka sama-sama mempertahankan harga dirinya, Mang. Meskipun Doni berada terpaut jauh umurnya dengan Ayu, namun tenaganya Doni ini sangat kuat dan langsung bisa membuat Ayu menjadi tidak berdaya, Mang.
Doni juga mengaku saat itu dia hendak melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Ayu. Namun karena Ayu berteriak dengan sangat keras, hal itu memaksa Doni untuk menyumpal mulutnya Ayu dengan tangan kanannya. Pada saat itu Doni merasa sangat ketakutan, Mang. Doni kemudian mencengkram kuat leher Ayu dan membuatnya sulit untuk bernapas nih, Mamang. Ayu seketika langsung tidak berdaya. Cengkraman dari Doni membuat Ayu tidak bisa berkutik sama sekali. Ayu meneteskan air mata. Dia memberi isyarat kepada Doni untuk segera melepaskan cengkramannya. Namun sayangnya Doni sudah berada di pangkal emosi yang sangat mengerikan, Mang. Doni dendam terhadap Ayu dan akan menghabisinya pada saat itu juga. Hingga beberapa menit kemudian, Ayu akhirnya tidak bisa lagi bertahan dan dia harus meregang nyawa kehabisan nafas oleh seorang pelanggannya sendiri. Setelah memastikan bahwa Ayu itu sudah meninggal, Doni kemudian melumuri tubuh Ayu dengan sebuah oli bekas yang dibawanya dari rumah. Doni juga nih membawa bensin dan mencoba melemparkannya ke hampir sebagian dari tempat tidurnya. Sebelum dia melarikan diri, Doni ini sempat menghidupkan korek api nih, Mang, dan membakar kamar Ayu. Dari semua keterangan pelaku, ternyata polisi menyimpulkan nih bahwa Doni ini berencana melakukan penghilangan nyawa terhadap Ayu. Dia membawa sebuah oli bekas dan satu botol minyak solar untuk membakarnya hingga menghilangkan jejak, Mang. Atas perbuatannya, Doni harus menghadapi peradilan hukum, Mang, atas tindakan sadisnya terhadap Ayu. Dan karena dia memiliki usia yang masih sangat muda, dia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan pengadilannya ini tidak dikategorikan ke hukum orang yang dewasa. Dalam tuntutan yang sebenarnya, bocah itu seharusnya dihukum seumur hidup karena telah terbukti melakukan pembunuhan yang sangat-sangat terencana, Mang. Nah, Mang, dalam kasus ini semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting nih, Mang. Terlebih jika kita memiliki seorang anak yang masih remaja, pada saat itu anak memiliki obsesi sesuai dengan apa yang sering dia lihat nih, Mamang. Kemudian akses dalam internet juga menjadikan seorang anak remaja bisa sangat tidak terkendali dan peran orang tua itu sangat penting, Mang, di sini. Nah, Mang, itulah tadi kasus tentang pembunuhan yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Gua berharap sih kasus serupa nggak akan pernah terulang kembali. Sekian video dari gua, thanks banget udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi nih pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.